Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Gak kerasa ya, ini udah di tahun baru ya. Nah, ini udah 1 tahun nih kita belajar ya, dari tahun 2021 sampai sekarang udah tahun 2022 ya. Masya Allah ya. Tadi ada yang chat ya, saya baca dulu sebentar. Udah cara ngambil materi di Google Classroom gimana ya? Ada linknya ya, ada link joinnya. Jadi nanti teman-teman semua gabung ya melalui link joinnya. Nanti saya bagikan lagi di grup ya, link untuk bergabung dengan Google Classroom-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Karena ini saya udah telat nih ya, 7 menit ya. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini tentang merawat cinta. Tapi sebelumnya kita review sedikit ya, cinta itu apa sih gitu ya. Nah, yang pertama adalah cinta itu adalah fitrah. Ya, jadi rasa cinta, ketertarikan kepada lawan jenis itu adalah fitrah. Fitrah itu sama halnya dengan fitur ya. Jadi kalau di handphone itu ada fitur bawaan pabrik gitu ya. Jadi memang dari handphone itu diciptakan atau dibuat fiturnya udah ada. Nah, dalam diri kita pun juga ada ya, ada fitur-fitur yang memang sudah ada ya, Allah ciptakan, Allah hadirkan dalam diri kita. Jadi salah satu fitur itu kalau dalam diri manusia ya disebutnya sebagai fitrah ya. Nah, atau naluri, ada juga yang menyebutnya naruri ya, naluri, atau ada yang menyebutnya gariza ya, goriza ya. Jadi ada beberapa fitrah ya dalam diri manusia. Yang pertama adalah fitrah ya atau naluri ingin memiliki Tuhan ya, ingin menyembah ya, meminta pertolongan kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Nah, ini setiap manusia ya, mau dia lahir di tengah hutan sekalipun ya, dia nggak kenal siapa-siapa, dia nggak tahu Rasulullah, dia nggak tahu Al-Quran, itu tetap tuh naluri itu tetap ada dalam dirinya. Makanya kita belajar dulu di sejarah orang-orang yang nggak tersentuh oleh nilai-nilai Islam, ya mereka bikin-bikin Tuhan sendiri ya. Mereka nggak tersentuh oleh nilai Islam, tidak tersentuh oleh agama lain, akhirnya dia membuat Tuhannya sendiri. Ada yang bikin Tuhannya dari pohon ya, ada yang bikin Tuhannya matahari, ada yang apa, jenazah nenek moyangnya ya dijadikan Tuhannya gitu ya. Nah, kenapa orang-orang itu membuat hal itu? Karena memang dalam diri manusia ada keinginan ya atau fitrah ya, ingin untuk memiliki sesembahan, ingin untuk memiliki sesuatu yang jauh lebih besar ya untuk meminta pertolongan. Nah, ini yang sering terjadi ya dari zaman ke zaman ya, ada yang berhala dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah keinginan ya untuk melanjutkan keturunan. Nah, fitrah cinta ini adalah keinginan untuk melanjutkan keturunan tadi ya. Kalau secara ilmiah disebutnya sebagai insting biologis. Ya, jadi ketertarikan antara laki-laki dan wanita itu adalah insting biologis. Insting biologis artinya apa? Di sana juga ada ketertarikan secara seksual, ya secara syahwatnya. Jadi memang rasa ketertarikan antara laki-laki dan wanita satu paket dengan rasa ketertarikan secara seksual ya, karena itu insting biologis. Ya karena memang itu untuk melanjutkan keturunan gitu ya. Nah, itulah cinta ya, makanya di surat Ar-Rum ini disebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi memang rasa ketertarikan kepada lawan jenis itu Allah yang ngasih dalam diri kita. Ya, karena Allah yang ngasih ya, dan rasa cinta itu juga ada ujiannya teman-teman semua ya, ada ujian. Ujiannya apa? Ujiannya dia harus berperang ya antara nafsu syahwat ya dengan nilai-nilai iman yang dimiliki. Makanya untuk menjaga agar cinta ini, rasa ketertarikan ini tidak merusak,
Maka Allah kasih lagi ya tuntunan-tuntunannya. Kepada para wanita disuruh untuk apa? Ya, untuk melebarkan hijabnya ya, menutup auratnya, menutup dadanya gitu ya, dan membiarkan yang tampak ya. Yang tampak itu apa? Kedua telapak tangan dan wajah. Kepada para laki-laki ya diperintahkan untuk apa? Untuk menundukkan pandangan. Tundukkanlah pandanganmu, maka itu akan lebih menjaga kemaluanmu. Begitu juga ya di surat Al-Isra ya disebutkan bahwa jangan dekati zina. Ya, jangan dekati zina. Nah, ini adalah perintah-perintah atau tuntunan untuk menjaga rasa cinta ini. Rasa ketertarikan kepada lawan jenis ini karena dia insting biologis ya, maka dia bisa berdampak buruk. Nah, dampak buruknya apa? Apabila ini tidak dijaga ya bisa menyebabkan yang namanya zina. Nah, zina ini ada banyak tingkatannya ya. Yang paling buruk itu ya zina bertemunya kemaluan. Ya, tapi sebelum itu terjadi juga ada ya zina pikiran gitu ya, zina mata, zina tangan, zinanya hati dan seterusnya. Nah, untuk menjaga itulah, untuk menjaga cinta itu agar tetap suci ya sebagai fitrahnya untuk membatasi ya hubungan dan interaksi dengan lawan jenis gitu ya. Lalu cinta itu sendiri apa? Cinta itu juga adalah kata kerja. Ya, jadi dia fitrah. Ya, tadi kan kita udah belajar ya bahwa cinta itu adalah sebagai fitrah yang Allah karuniakan dalam diri kita. Nah, ternyata teman-teman semua, sahabat semua, ketika kita muncul nih rasa ketertarikan sama seseorang, ketika kita menundukkan pandangan, ketika kita menjaga diri kita, maka dia tidak akan bertambah besar tuh rasa cintanya. Ya. Karena apa? Karena dia cinta itu dia akan makin bertumbuh, ya dia akan makin besar rasanya ketika ada pekerjaan. Ya, ketika ada pekerjaan, ada perbuatan, ya, ada tindakan, ada usaha. Lebih sederhana juga sering disebut sebagai investasi. Nah, investasi ini adalah sesuatu yang kita lakukan terhadap sesuatu orang yang kita cintai. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu investasi, maka di saat itulah cinta tadi yang awalnya nih dia cuma rasa tertarik aja. Ya, dari rasa tertarik, kagum ya, tapi ketika dipupuk terus ya, ketika dikasih terus dia pekerjaan-pekerjaan, kita berinvestasi terus, maka lama-lama dia akan makin besar cintanya. Ya. Nah, investasi ini bentuknya apa aja nih ya kalau dalam realnya ya, dalam kehidupan nyatanya. Ada yang disebut dengan PDKT ya. PDKT itu adalah sebuah pekerjaan. Ya, jadi kalau seseorang nih zaman SMA atau zaman kuliah, tertarik sama si Mawar. Nah, ya Budi suka sama Mawar. Maka Budi melakukan pendekatan kepada Mawar. Ya, Budi cari tahu tentang Mawar. Ya, lalu ketika Mawar butuh sesuatu, si Budi datang ngebantu. Itu sebuah pekerjaan, itu sebuah usaha. Itulah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta dalam hati Budi. Ya, yang awalnya rasa cintanya nih dalam hati Budi mungkin skalanya 1 atau 2, karena semakin banyak dia investasi, maka rasa cinta itu akan menjadi makin besar. Nah, ketika si Mawar merasakan ya aktivitas ya atau investasi dari si Budi, wah si Mawar jadi baper misalnya. Lalu dia balas lagi memberi, ya. Lalu dia balas lagi melakukan pekerjaan, usaha, tindakan ya, dan dia memberikan investasi juga, maka cinta kedua belah pihak ini makin besar juga. Ya, oh si Mawar karena ngelihat Budi perhatian, dia perhatian balik juga. Ya, dia bikinin masakan buat Budi gitu ya. Dia bantu ngerjain tugas kuliah Budi misalnya gitu. Ya, sampai pada akhirnya di suatu titik mereka jadian, mereka pacaran. Ketika mereka pacaran, mereka saling berinvestasi, ya, saling memberi, saling melakukan pekerjaan. Mulai dari nanyain kabar setiap hari, ya, ngabsen udah makan atau belum gitu ya. Orang yang pacaran kan begitu. Itu pekerjaan teman-teman semua. Ya, tindakan. Semakin sering, semakin banyak tindakan itu dilakukan, maka akan semakin besar rasa cintanya. Nah, bisa nggak tindakan ini dilakukan oleh salah satu pihak saja? Bisa. Ya, misalnya adalah cinta dalam diam. Cinta dalam diam itu ada nggak sih investasinya? Ada. Ya, tapi yang berinvestasi ya yang melakukan pekerjaan cuma salah satu pihak aja. Misalnya nih si Bunga cinta dalam diam sama si Budi. Ya, si Bunga nih tiap hari stalkingin statusnya si Budi.
view story-nya ya. Kalau si Budi update story itu si Bunga absen tuh yang nomor 1 tuh nge-view-nya. Ya, lihat, stalking, pikirin dia setiap hari, itu investasi. Ya, yang makin besar rasa cintanya siapa? Si Bunga. Budi tahu nggak? Nggak tahu. Ya, jadi salah satu hukum ya dalam percintaan adalah siapa yang paling besar memberikan investasi, maka dialah yang paling besar rasa cintanya. Makanya dalam sebuah hubungan kalau ada yang sampai zina gitu ya, sampai berkorban ya, mengorbankan harga dirinya dan sebagainya, itu yang paling besar cintanya siapa? Si wanita. Karena pengorbanannya makin besar juga. Ya, jadi siapa yang paling besar pengorbanannya, maka dialah yang paling besar rasa cintanya. Nah, ini adalah tentang cinta. Jadi cinta itu simpel sebenarnya teman-teman semua. Kita ingin menumbuhkan cinta sama seseorang, ya kita rutin melakukan pekerjaan, kita rutin rawat, ya jadi ibaratnya bunga nih, kita rutin siram, kita rutin kasih pupuk, maka cinta itu akan bertumbuh. Kalau kita ingin membunuh nih bunganya, maka stop untuk apa? Untuk ngasih pupuknya. Stop untuk ngasih memberikan airnya, nyiramnya, cabut dia dari akarnya lalu buang. Itu tip move on. Ya, jadi kalau teman-teman nih ada yang lagi patah hati, belum move on dari seseorang, sederhana. Ya, berhenti untuk terus menyiram ya rasa cintanya. Berhenti untuk terus stalking, interaksi, cari tahu tentang dia. Kenapa? Karena itu investasi. Mikirin seseorang itu investasi. Ya, jadi semakin besar investasinya, ya akan semakin besar cintanya. Terus melakukan investasi, ya cintanya akan terus bertumbuh juga. Ya. Nah, banyak yang keliru melakukan pekerjaan-pekerjaan ini kapan? Sebelum menikah. Ya, nah ini dilakukannya kapan ya? Nanti setelah menikah ya. Jadi kalau bagi ayah bunda ini kita tadi bahasannya buat rada-rada buat jomblo gitu ya. Nah, bagi yang buat udah menikah, gimana sih caranya udah Agus menumbuhkan kembali ini cinta sama suami, cinta sama istri, udah nikah 15 tahun. Tapi kok rasa cinta belum tumbuh nih sama pasangan atau menghilang atau berkurang. Ya coba dicek. Teman-teman punya bunga, ya bunga cintanya sering dipupuk enggak? Ya, sering disiram enggak? Atau jangan-jangan ya bunga cintanya udah lama dibiarin, dicuekin, diabaikan. Sehingga nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram, ya lama-lama dia akan jadi layu. Ya, jadi kalau yang udah menikah berkurang rasa cintanya, ya karena berkurang juga investasinya. Ya, yang menggebu-gebu nih sebelum menikah saat pacaran menggebu-gebu. Ya 1 tahun 2 tahun pernikahan bisa saja rasa cinta itu hilang. Kalau nggak rajin untuk merawatnya. Ya. Yang nikah lewat ta'aruf nih sebelum menikah nggak ada rasa cinta misalnya. Ya netral hatinya. Bisa nggak tumbuh cintanya setelah menikah? Bisa. Selama rajin melakukan investasinya. Selama rajin melakukan ini pekerjaan, perbuatan, tindakan, usaha. Ya nanti kita kupas ya detailnya seperti apa. Maka mencintai adalah sebuah keputusan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk apa? Terus melakukan pekerjaan, usaha, atau perbuatan terbaik pada seseorang yang kita putuskan untuk cintai. Nah, yang kita putuskan untuk cinta ini artinya adalah yang diputuskan untuk dinikahi. Jadi kalau belum dinikahi, perlu nggak kita melakukan hal-hal ini? Nggak perlu teman-teman semua ya, nggak perlu berinvestasi kalau misalnya belum sah. Ya, jadi berinvestasinya itu nanti kalau sudah halal gitu ya. Jadi cinta itu adalah kata kerja. Ya Masya Allah ini luar biasa. Pemahaman cinta adalah kata kerja ini banyak banget menyelamatkan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda dari cinta yang keliru, cinta yang salah. Ya. Alhamdulillah ya saya paham ilmu ini sejak SMA ya. Jadi yang saya ulang-ulang ini yang saya pelajari ya dari zaman saya masih kelas 2 SMA zaman dulu ya. Kalau saya nggak salah nih kelas 2 SMA nih. Oh, begitu cinta. Ya jadi nggak khawatir lagi. Nanti kalau nggak nikah sama orang yang nggak dicintai gimana? Ya tinggal rajin investasi. Ya. Gimana cara move on? Sederhana. Ya jadi insya Allah nggak ada yang jadi bucin ya kalau paham tentang hal ini. Ya. Jadi mencintai adalah sebuah keputusan juga. Ya, kita bisa memutuskan siapa yang akan teman-teman cintai dan siapa yang tidak akan dicintai berdasarkan apa? Berdasarkan value hidup. Value hidup ini apa? Value hidup ini adalah ya visi misinya, tujuan hidupnya. Kalau sama value hidupnya nikah sama dia. Kalau nggak sama ya sudah diakhiri. Ya.
Ini kriteria jodoh ya. Nanti di materi belajar ta'aruf, insya Allah bagi yang belum ikut kelas belajar ta'aruf nanti saya bagikan juga materinya. Ya. Ini kita cepatin aja ya, kita agak cepat aja bahasnya karena ini buat review aja sebenarnya ya, teman-teman semua ya. Ini fase perjalanan cinta. Ya, jadi fase perjalanan cinta itu seperti ini ya. Kalau metodenya ta'aruf. Yang pertama teman-teman nih tertarik sama seseorang, ya tertarik, naksir atau jatuh cinta atau suka. Ya, jadi naksir, jatuh cinta atau suka ini sama. Ya, dan ini bukan cinta. Ya, jadi ini tidak sama dengan cinta. Cinta itu ketika sudah ada investasinya, udah ada pekerjaannya. Ya, teman-teman nih keluar dari rumah, terus di depan rumah ada orang lewat. Ada seorang laki-laki yang lewat ya, misalnya nih mbak-mbak nih. Ada seorang laki-laki yang lewat, yang nggak tahu entah dia siapa, yang nggak tahu dia orang mana, nggak tahu asal-usulnya, tapi dia lewat, melihat dari wajahnya, langsung bergetar hatinya. Wah, kayaknya nih laki-laki good looking banget nih. Aku suka sama dia, aku tertarik sama dia. Nah, itu naksir tuh. Ya, naksir itu bisa sama siapa aja. Ya, tertarik itu, jatuh cinta itu bisa sama siapa aja. Misalnya nih masuk sebuah tempat baru atau pekerjaan lah ya di kantor misalnya. Ketemu sama seseorang ya, sama cewek misalnya atau sama wanita ya, seorang laki-laki ya. Belum ngomong ya, belum komunikasi tapi udah suka sama dia, itu naksir. Nah, ini bisa sama siapa aja, bisa saja naksir itu sama orang yang non muslim bisa. Dan ini banyak kejadian. Ya. Banyak kejadian dan banyak yang curhat sama saya juga. Ya udah saya suka nih sama non muslim, gimana? Apakah ini takdir dari Allah? Gitu ya, bukan takdir dari Allah ya. Apa namanya ya, ketika naksir sama seseorang itu kan teman-teman pada akhirnya harus memilih. Ya. Jadi tidak bisa juga menyalahkan, wah ini Allah nih membuat saya jatuh cinta sama non-muslim, kan gitu juga. Teman-teman, setelah naksir sama seseorang, ini kan ada pilihannya. Ya, pilihannya apa? Pilihannya untuk dikenali dulu. Ya. Dikenali dulu, ta'aruf melalui proses perkenalan, ya. Nah, kalau orang yang pacaran, mereka nih di sini pacaran nih ya. Nah, jadi setelah naksir mereka PDKT lalu pada akhirnya pacaran gitu ya kalau orang pacaran. Tapi kalau kita ta'aruf, nah maka di sini nih prosesnya ta'aruf. Nah, ketika cocok nih di proses ta'aruf, baru pada akhirnya menikah, membangun cinta bersama. Kalau nggak cocok ya nggak nikah. Ya, jadi kalau nggak cocok nggak nikah ya, nggak cocok sama dengan nggak nikah gitu ya. Jadi jangan dipaksain. Nah, yang namanya jatuh cinta bisa sama siapa aja. Bisa nggak jatuh cinta sama seseorang yang nggak sholat? Bisa. Ya, jatuh cinta sama yang nggak masuk akal misalnya, bisa aja ini terjadi. Tapi di proses perkenalan inilah pada akhirnya teman-teman bisa memilih dan memutuskan. Ya, makanya balik lagi ke poin yang tadi bahwa cinta itu memutuskan. Ya, memutuskan menikah ya dengan seseorang yang memang value hidupnya sama. Naksir jatuh cinta bisa sama orang yang nggak sholat, bisa sama orang yang non muslim misalnya ya, beda agama dengan kita. Ya, yang beda akidah ya, atau mungkin ya yang berpegangan ke manhaj yang beda manhaj, bisa nggak? Bisa. Tapi pada akhirnya teman-teman bisa memutuskan. Jadi enggak setiap orang ya yang membuat teman-teman jatuh cinta itu harus teman-teman cintai. Enggak setiap orang yang membuat teman-teman naksir harus nikah sama dia. Ya. Jadi begitu ya. Jadi rasa naksir, jatuh cinta dan suka ini dia akan hilang nih seiring berjalannya waktu kalau misalnya nggak dipupuk rasanya. Ya, tapi kalau rasanya dipupuk terus ya dia akan tumbuh terus. Ya. Dan rasa naksir dan suka ini bisa saja ya munculnya nanti misalnya adalah ada istilah ya puber kedua. Ya, di usia 40 misalnya ya. Seorang laki-laki yang tertarik lagi ya kepada seorang wanita di usia 40, atau wanita tertarik nih sama laki-laki lain. Padahal udah menikah, udah berumah tangga gitu. Tiba-tiba tertarik aja gitu. Ya, saya pernah dengar cerita soalnya ya dari seorang bapak-bapak ya, usia beliau 48 dan dia cerita, ya nggak tahu tiba-tiba tertarik aja tuh sama seseorang katanya. Mungkin itu kali yang puber kedua katanya. Nah, ketika dia tertarik sama seseorang ya, atau suka sama seseorang kan dia punya pilihan. Pilihan untuk melanjutkan ketertarikannya, memupuknya atau memutusnya.
Nah, ini yang namanya rasa tertarik ya mungkin saja teman-teman nanti setelah menikah ya, apalagi kalau misalnya setelah menikah interaksi dengan lawan jenis itu tidak apa namanya tidak ada batasan ya, misalnya bekerja di sana banyak lawan jenisnya, mungkin saja hal ini terjadi. Ya, itulah pada akhirnya membuat perselingkuhan ya, ada perselingkuhan. Karena berpikiran bahwa kalau tertarik sama seseorang harus jalin hubungan. Ya, yang namanya tertarik mah terkadang itu ya muncul begitu aja. Dan ini bisa di-stop sebenarnya dengan tidak memberikan atau tidak adanya investasi atau pekerjaan ya. Tertarik sama seseorang udah diam aja, cukup aja dia tertarik, besok-besok lama-lama insya Allah akan hilang. Tertarik nih sama seseorang lalu PDKT, dekatin orangnya, nah itu yang bahaya. Ya jadinya pacaran gitu ya, kalau yang udah nikah jadinya selingkuh gitu ya. Atau kalau yang belum nikah jadinya salah pilih orang, karena bisa jadi tertariknya bukan sama orang yang bagus agamanya ya, yang bagus akhlaknya. Silakan ya kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh ya, sambil nanya ya. Nah, membangun cinta yang sesungguhnya itu, melakukan pekerjaan ini itu nanti ya setelah menikah. Jadi kalau sebelum menikah nggak perlu. Perlu nggak sebelum menikah ngasih kado ulang tahun pas ta'aruf nih ya, ternyata calon ta'arufnya ulang tahun pas nazar. Perlu nggak ngasih kado? Nggak perlu. Perlu nggak ngasih ucapan? Nggak perlu. Perlu nggak ngasih hadiah? Nggak perlu. Ya, dulu saya pernah ya alumni belajar ta'aruf, itu dia, mau ngasih hadiah sepeda ya buat, calon ta'arufnya. Saya bilang, "Nggak perlu, ngapain? Ntar aja kalau udah jelas jadi istri baru kamu kasih dia sepeda." Ya, jadi nggak perlu ya dikasih hadiah atau apa, nggak perlu melakukan investasi. Ya, jadi nggak perlu melakukan pekerjaan kalau belum halal, ya. Nah, jadi jatuh cinta itu apa, takdir ya, kadang kita nggak pernah memilih ya. Nggak bisa memilih, ya kita tidak bisa memilih akan jatuh cinta pada siapa. Tapi kita bisa memutuskan ya, ingat ya kata kuncinya kita bisa memutuskan akan mencintai siapa. Ya, bisa saja jatuh cintanya sama non muslim, ya bisa aja itu terjadi. Tapi kan teman-teman bisa memutuskan untuk tidak mencintainya. Ya jatuh cinta dengan mencintai itu adalah dua hal yang berbeda. Ya jatuh cinta cuman dirasa doang tertarik sama dia. Mencintai berarti itu udah ada aktivitas-aktivitasnya. Kalau ada yang kurang paham ya tanya aja ya di chat ya. Nah, gimana nih mencintai seseorang? Nah, simpel ternyata rumus mencintai itu. Ya, ini buat ayah bunda nih ya yang udah menikah. Ya, yang pertama apa? Konsisten memberikan tindakan terbaik kepada orang yang kita cintai. Yang kedua apa? Menerima dan mensyukuri setiap kebaikan yang didapatkan dari orang tersebut. Rutin aja ngelakuin dua hal ini, insya Allah itu cinta akan bersemi terus di rumah tangganya. Ya, lakukan dua hal yang ini. Dua terbaik. Yang pertama apa? Memberikan tindakan ya bagi istri ya kasih ya pelayanan terbaik dan seterusnya hadir bersama suami. Bagi suami juga begitu ya nanti ada hal-hal nih tindakan apa aja contohnya ya kita akan bahas nanti. Lalu ketika pasangan memberikan sesuatu kepada kita, kita syukuri hal tersebut. Kita resapi, Masya Allah. Ini saya bahagia banget nih istri saya bikinin teh manis misalnya. Saya bahagia banget nih suami saya bantu ngangkat galon misalnya. Syukuri. Itu akan membuat baper. Nah kadang ketika udah menikah nih jarang nih ya pasangan suami istri yang melakukan hal ini teman-teman semua. Ya terutama yang mensyukuri setiap kebaikan pasangan. Makanya saya sering sampaikan ya kalau perlu Anda bikin yang namanya adalah jurnal kebaikan pasangan ya, bikin yang udah menikah nih ya, bikin jurnal kebaikan pasangan. Karena sebelum menikah itu biasanya kebaikan kecil itu dibikin wow, wah ya sebelum nikah ya. Saya pernah ya ada orang yang curhat ya ke istri saya, seorang mbak-mbak ya ini belum nikah nih pas masih jomblo ya, dikirimin emoticon bunga sama si laki-laki si cowok ke dia dan itu jadi pikiran bagi dia. Dan dia mikirin itu sampai nanya-nanya itu artinya apa, itu maksudnya apa, kok saya baper dikasih emoticon bunga. Bayangin cuma dikasih emoticon aja ya, bapernya minta ampun gitu ya. Kenapa? Karena dia sangat meresapi apa yang diberikan si cowok kepada dia. Ya, berbeda halnya setelah menikah ya, suami ngasih ini, suami ngebantu itu menganggap itu hal yang biasa aja, nggak diresapi lagi. Makanya nggak baper. Ya.
Ini buat para bunda mungkin ada yang merasakan ya, yang udah nikah, yang udah dalam waktu yang lama gitu ya. Suami ngasih gaji bulanan itu udah biasa aja, nggak istimewa lagi. Ya, suami nanyain udah makan atau belum itu hal yang biasa aja. Jadi nggak disyukuri lagi itu sebagai kebaikan. Nah itu yang kadang membuat cinta dalam kehidupan rumah tangga itu lama-lama dia jadi berkurang. Ya, rasa cinta itu lama-lama jadi berkurang, terasa jadi layu gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada lagi kesyukuran tadi. Kalau masih belum menikah, oh apa aja mah disyukuri ya. Dibikinin puisi ya sama si cowok ya, padahal puisinya copas di Google misalnya, atau comot quote-quote yang ada di Instagram gitu kan. Baper tuh si wanita ya. Tapi setelah menikah ya dikasih ini, dikasih itu ya. Tapi malah jangankan baper tapi malah komplain gitu ya. Ah cuman ini doang gitu kan. Nah itu yang membuat pada akhirnya cinta itu dia berkurang teman-teman semua. Jadi kalau ingin cinta itu terus bersemi, dia terus bertumbuh dalam kehidupan rumah tangga, maka jangan lupa untuk terus mensyukurinya. Ya, kalau perlu buat ya buku khusus jurnal kebaikan pasangan. Setiap hari isi. Alhamdulillah ya Allah hari ini suamiku pagi-pagi bantu ngepel. Alhamdulillah ya Allah suamiku hari ini bantu ngangkat galon. Alhamdulillah ya Allah suamiku hari ini bantu apa, tulis setiap hari. Ya, sehingga pada akhirnya lebih mudah untuk menerima dan mencintai pasangan. Ya, karena ujian pernikahan itu kan begitu ya. Jadi kalau sebelum menikah dia terlihat banyak wow-nya, wah ini dia keren gitu ya dan sebagainya. Tapi setelah menikah kebalikannya. Ya, kebanyakan kurangnya. Kadang dia lakuin kesalahan, satu kesalahan aja, wah kesalnya minta ampun. Gitu ya. Nah, ini coba ya nanti ya bisa jurnal syukur ya, jurnal kebaikan pasangan. Oh, yang Google Classroom nanti ya, nanti insya Allah di grup saya kirimkan lagi linknya ya untuk masuk Google Classroom-nya ya. Insya Allah nanti saya kirimkan. Bagaimana memupuk cinta jika LDR udah, sementara suami lebih banyak berinteraksi dengan rekan kerja. Ya memang kalau LDR memang agak menantang ya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya selama masih bisa bersama usahakan bersama. Ya, jadi kalau misalnya nih suaminya bukan pekerjaan tambang gitu ya. Kalau suami kerja tambang kan berarti masuknya ke apa? Ke dalam perut bumi gitu ya, di dalam sekian hari itu mungkin nggak bisa diikutin. Tapi kalau misalnya suami kerja di suatu daerah atau suatu tempat ya maka itu bisa diikutin sebenarnya. Jadi semaksimal mungkin sebaik mungkin ya diikhtiarkan untuk bersama ya. Jadi itu. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya nggak bisa banget untuk bersama ya memupuk cintanya paling via online ya, via telepon ya, via chat gitu ya, video call gitu ya, atau juga di waktu-waktu tertentu kirimin hadiah buat suami misalnya ya. Insya Allah banyak cara juga, tapi nggak akan semaksimal ketika interaksi secara langsung ya. Jadi ini ya 2 rumus cinta agar selalu bertumbuh. Yang pertama apa? Berikan yang terbaik. Ya, hal yang terbaik yang membuat pasangan merasa dicintai. Nah, gimana caranya agar pasangan merasa dicintai? Ya, nanti kita akan belajar tentang bahasa cinta. Yang kedua apa? Syukuri kebaikan dari pasangan. Ya, peka melihat kebaikan sekecil apapun dari pasangan lalu berikan apresiasi. Ya, pasangan ya kayak tadi saya contohkan ya, pasang selang gas, ngangkat galon gitu ya. Kalau misalnya galonnya masih diangkat ya, kasih ya apresiasi. Nah, lalu saling mengenali kembali ya meskipun udah nikah ya. Sebelumnya kita udah bahas juga ya, ada materi khusus mengenali pasangan lebih dalam. Cari tahu dan pelajari hal-hal yang membuat pasangan merasa dicintai ya. Dan sampaikan juga pada pasangan apa yang membuat Anda merasa dicintai. Ya, apa yang membuat ayah bunda ya disukai, merasa senang gitu. Sampaikan ke pasangan. Karena kalau misalnya berharap aja pasangan tahu sendiri, ya pasangan kita bukan dukun gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan, perlu untuk dikasih tahu ya. Nah, ini salah satu tips dalam mencintai, ini mungkin sudah sangat populer ya. Itu adalah tentang 5 bahasa cinta. Jadi mengenali apa bahasa cinta pada pasangan.
Karena kita ketika sudah tahu bahasa cinta pasangan, insya Allah akan memudahkan untuk mencintai dan merasa dicintai oleh pasangan. Karena banyak dalam kehidupan rumah tangga itu, suaminya sudah merasa mencintai istri, tapi ternyata mungkin si istri malah tidak merasa dicintai misalnya, atau merasa belum dicintai. Ada aja hal-hal itu terjadi. Ya, maka sebagai ikhtiarnya, maka bisa digali, dicari tahu kira-kira nih kita melakukan mencintai pasangan udah sesuai belum nih dengan bahasa cintanya. Ya, bahasa cinta ini adalah sesuatu yang apabila kita lakukan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan senang, akan bahagia dan dia merasa sangat dicintai. Karena sesuai dengan apa yang dia inginkan dan butuhkan, gitu ya. Ada orang yang bahasa cintanya itu adalah kata-kata mutiara. Orang yang bahasa cintanya kata-kata mutiara, ungkapan pujian itu bagi dia sangat berharga. Ya, kamu cantik, ya kamu manis gitu ya, kamu rapi, kamu ganteng gitu ya, kamu hebat misalnya, kamu jago bikin meja gitu ya. Wah, hafalanmu bagus misalnya habis sholat jamaah nih sama suami ya, jadi imam suami. Ya suami misalnya udah melakukan perbaikan ya, nambah hafalan. Awalnya hafalnya An-Nas ya, Al-Falaq sama Al-Ikhlas, nambah ya hafal Al-Kafirun misalnya. Nah, pas sholat maghrib dia membaca itu surah Al-Kafirun tambahan. Ya, nah setelah selesai sholat ya boleh itu kasih pujian. Kenapa? Karena itu akan menjadi energi bagi orang yang bahasa cintanya itu adalah kata-kata mutiara. Ya mungkin seolah-olah dia kayak orang yang gila pujian gitu ya, tapi itu akan menjadi energi kebaikan dalam dirinya apabila itu dilakukan dengan cara yang tepat. Ya. Orang yang bahasa cintanya kata-kata mutiara itu permintaan maaf sangat berarti bagi dia. Makanya kan ada orang harusnya dia minta maaf dulu sama saya secara langsung. Harus ngomong. Nah, itu orang yang bahasa cintanya kata-kata mutiara tuh. Ya, atau mungkin dia udah habis nolong orang, orang nggak ngucapin terima kasih sama dia. Orang yang bahasa cintanya kata-kata mutiara itu kesalnya minta ampun tuh. Ya. Mungkin teman-teman pernah nemui ya dalam kehidupan sehari-hari, ya ada orang yang dia itu kalau misalnya orang nggak ngucapin terima kasih, nggak ngucapin maaf, wah bagi dia itu sangat mengesalkan. Kenapa? Karena bahasa cintanya kata-kata mutiara. Bagi dia ucapan berupa kata-kata itu sangat berarti. Ya. Ada juga orang yang bahasa cintanya adalah waktu berharga. Dia nggak dipuji nggak masalah ya. Bahkan kalau dipuji malah dia kesal. Apaan sih lebay gitu kan. Nggak usah puji-puji, nggak kasih ucapan terima kasih pun dia nggak masalah, nggak baper dia. Ya, tapi dia akan merasa sedih ketika pasangannya nggak punya waktu buat dia. Nggak punya waktu untuk bersama dengan dia. Ya, orang yang bahasa cintanya waktu berharga itu suka ya ngobrol mendalam ya. Deep talk. Nah, ya bahasa Inggrisnya deep talk ya. Ngobrol mendalam ya, suka curhat ya. Kalau yang masih jomblo coba aja cek ya, kalau punya teman ya suka ngajak ketemuan, yuk kita ketemuan yuk ngopi, kita ngobrol ya. Pas ngobrol dia ngobrolnya serius gitu, mendalam, curhat. Nah, itu orang-orang yang bahasa cintanya adalah waktu yang berharga. Dia akan merasa hidupnya berarti, ya dia merasa dicintai ketika ya memang dia ditemani. Ya, jadi orang yang waktu berharga ini apa-apa maunya sama teman juga. Ya, misalnya nih kalau mau nonton di bioskop misalnya, dia nggak mau tuh sendirian. Ya, tapi ada teman, ada orang yang nemanin gitu kan. Karena dia menikmati proses bersamanya itu. Ya, mau ke pasar berteman gitu ya. Dalam pergaulan kan ketika kita melihat ya ada orang-orang yang suka seperti itu. Kemana-mana nggak mau sendirian, pokoknya harus ada yang nemanin. Ya, tapi kan ada juga orang yang malas gitu ya. Bareng-bareng maunya sendiri gitu ya. Nah, ini beda-beda setiap manusia emang. Nah, setelah menikah teman-teman perlu menggali itu ya, mencari tahu kira-kira pasangannya lebih cenderung ke arah yang mana nih bahasa cintanya. Lalu ada juga orang yang bahasa cintanya itu adalah menerima hadiah. Ya. Jadi dia akan sangat senang ketika dikasih hadiah. Ya hadiahnya nggak harus yang wow, yang sederhana. Aja juga udah cukup ya. Misalnya nih suaminya keluar, pulang-pulang bawa buah rambutan, misalnya udah senang. Ya, tapi pas dia tahu nih suaminya pulang nggak bawa apa-apa, dia sedih. Ya, pokoknya ada aja yang dibawa. Ya entah itu gorengan, entah itu bakso atau apalah ya, nggak harus hadiah yang mewah ya, nggak harus berlian semangkok, enggak gitu ya. Apapun lah ya yang paling sederhana.
Nah, kalau dalam pergaulan ya orang yang bahasa cintanya menerima hadiah itu suka ngasih-ngasih hadiah juga biasanya. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, kita itu sering memperlakukan orang lain itu sesuai dengan bahasa cinta kita. Cenderungnya begitu. Orang yang bahasa cintanya kata mutiara, dia akan cenderung juga suka muji-muji orang. Ya, orang yang bahasa cintanya waktu berharga ya suka nemenin orang. Orang yang bahasa cintanya menerima hadiah, oh dia suka ngasih-ngasih orang. Biasanya kalau yang ikut punya pergaulan gitu ya di lingkaran pergaulan atau di komunitas ada aja tuh ya 1-2 orang hobinya bawa makanan misalnya. Ya setiap ketemuan dia bawa makanan. Ya saya di salah satu pergaulan saya ada tuh yang kayak gitu ya. Apa aja dibawa, kadang bawa martabak ya, kadang bawa gorengan gitu ya. Yang kayak saya misalnya saya mikir juga, kayaknya bagus juga nih bawa makanan, tapi pas udah nyampe hari pas ngumpul-ngumpul lupa bawanya. Ya kenapa? Karena memang itu mungkin bukan bahasa cintanya saya. Ya, tapi ada orang yang dia rutin banget gitu bawain, pokoknya ngasih aja. Ya, ngasih-ngasih hadiah, hobinya kayak gitu. Kalau ada teman yang ulang tahun, wah dia dicatatin nama dia ya, tanggal-tanggal ulang tahun temannya lalu dikasih hadiah dan sebagainya. Itu mungkin orang yang bahasa cintanya adalah menerima hadiah. Lalu yang keempat adalah orang yang bahasa cintanya itu pelayanan. Nah, dia senang ya pekerjaannya dibantu kerjain. Ya, jadi kalau seorang istri bahasa cinta pelayanan, itu dia senang tuh kalau suaminya itu ngepel. Ya, ngepel rumah, nyuci piring, nyuci baju gitu. Pokoknya bantu ngerjain kerja rumah. Ya. Saya pernah ya ke tempat salah seorang guru saya ya. Datang pagi-pagi ya jam 9 ya dan beliau di rumah ngapain ya? Ngepel. Ya, pas habis ngepel beliau cerita bahwa bahasa bahasa cinta istrinya adalah pelayanan katanya. Oh, pelayanan, makanya saya nih ngepel tiap pagi dan ini insya Allah membahagiakan istri. Nah, guru saya ini usianya berapa? 50-an. Ya, jadi orang udah usia 50-an tahun itu masih terus tuh ya melakukan melakukan menyiram cintanya lah, merawat cintanya. Dia tahu bahasa cinta istrinya pelayanan, dia lakuin itu ya. Lalu ada juga orang yang bahasa cintanya itu adalah sentuhan fisik. Ya, jadi dia cenderung ya kalau orang suka nyentuh-nyentuh teman-teman tuh ya, kalau ada teman kalau ngomong tuh nyentuh. Ya kalau ketemu bawaannya nyentuh-nyentuh mulu lah, megang-megang ya, merangkul, meluk atau apa, itu bisa jadi kemungkinan besar bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Nah, ini sebenarnya bisa dideteksi ya, bahkan sejak masih kecil misalnya. Ya, anak saya usia yang tua, yang paling tua usia 7 tahun ya, itu bahasa cintanya itulah sentuhan fisik ya. Jadi suka itu ya, suka suka meluk-meluk gitu ya, suka dirangkul dan seterusnya. Nah, beda ya kalau anak saya nomor 2 4 tahun ya, itu bahasa cintanya pelayanan. Ya dia suka tuh ngelayanin orang. Ya ngelayanin kakaknya, ngelayanin adiknya. Tapi, ketika dia lagi nggak mood gitu, dia butuh ya, dia minta dilayani juga. Nah senang dia dibantuin, ya. Disuapin misalnya atau apa, jadi lebih senang gitu kelihatan. Nah itu kelihatan teman-teman semua, dari anak kecil aja insya Allah bisa kelihatan. Ya, jadi ini jadi PR lah buat teman-teman semua nanti ya, mengenali bahasa cinta diri sendiri dulu. Ya, jadi udah tahu, oh bahasa cinta saya ini. Ya. Nah, kelima hal ini teman-teman semua, kelima bahasa cinta ini kan hal baik semua ya, hal positif. Jadi insya Allah semua orang senang sebenarnya dengan kelima hal ini. Ya, semua orang senang. Tapi ada 1 atau 2 yang mungkin dia lebih cenderung sangat menyenangi hal tersebut. Ya, sebutlah ada orang yang bahasa cintanya itu kata-kata mutiara dan waktu berharga. Maka dia lebih cenderung lebih menyenangi hal tersebut. Nah, untuk mengecek bahasa cinta ini ada beragam caranya. Ya, di internet kuisnya banyak. Ya, tapi saya termasuk orang yang nggak percaya sama kuis ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk tes-tes kuis ya. Kalau buat iseng-iseng silakan. Saya lebih suka yang menyarankan pengamatan secara langsung. Jadi nanti buat ayah bunda yang mungkin belum menemukan bahasa cinta pasangannya, ya, maka kenali ya dengan cara apa? Melakukan hal ini kelima-limanya dulu, lalu perhatikan. Ya, lakukan kelima hal ini dalam waktu yang berbeda, lalu perhatikan mana kira-kira yang apabila itu dilakukan ke pasangan terlihat sangat berbeda ya dari ekspresi wajah, bahasa tubuhnya, dia sangat senang, dia sangat bahagia. Ya, coba uji beberapa kali. Ya, nanti akan ketahuan oh dia lebih cenderung hal ini nih.
Nah, seiring berjalannya waktu bisa jadi yang namanya bahasa cinta ini bisa saja berubah. Ya karena yang namanya manusia kan sangat fleksibel gitu ya. Bisa aja dia awalnya orangnya orang yang suka dipuji gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal jadi berubah, dia suka dengan waktu berharga misalnya. Maka perlu ya pengamatan ya, lalu dilihat, diuji itu perlu. Nah, itu untuk melatih kepekaan ya terhadap pasangan kita. Jadi kita merhatiin, hari ini dia kalau dikasih hadiah gimana ekspresinya. Besok coba lagi nih ya, kata Mutiara kasih pujian gimana. Ya lihat ya kira-kira dia mana yang lebih lebih senang gitu ya. Nah, ditanyakan langsung juga bisa ya. Jadi nanti ini ada worksheet-nya, nanti bisa digali ya, dikerjakan bersama dengan pasangan ya bagi yang sudah menikah. Nah, bagi yang ikut sama calon ya nggak perlu untuk mengerjakannya berdua ya, khawatirnya nanti malah jadi khalwat ya berdua-duaan padahal kan belum sah. Nah, ini buat yang sudah menikah ya. Nah, ini nanti bisa dikerjakan ya. Nah, jadi dari pujian nih aktivitas yang disukai apa? Nah, aktivitas pujian yang saya sukai misalnya, ini tulis di sini, saya suka dipuji kalau misalnya setelah menyapu rumah misalnya. Tanya sama pasangan, Mas, kamu sukanya dipuji pas apa? Pujiannya yang kamu suka seperti apa? Tanyain. Ya, waktu berharga seperti apa dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya ya. Nah, dari kelima hal ini nih kira-kira nanti mana yang lebih cenderung Mas sukai misalnya ya, tanya sama pasangannya. Ya, menerima hadiah, hadiah apa yang disukai dan seterusnya. Ini jadi bahan diskusi ya, bahan ngobrol dengan pasangan nanti ya. Nah, lalu dalam hal mencintai juga ya, ini masih aktivitas ya, itu menemukan ya, meningkatkan kualitas cinta dari berbagai aktivitas ya. Yang pertama adalah aktivitas suami dan istri masing-masing. Ya, kira-kira aktivitas apa aja tuh? Ya, yang suami, suami aja, istri, istri aja. Artinya ini enggak terjadi pertentangan ya, enggak ada masalah. Ya, misalnya saya sukanya baca buku, istri saya sukanya masak gitu misalnya. Ya, itu enggak ada masalah ya. Nah, lalu tulis di sini misalnya alasannya apa. Nah, mungkin karena hobi yang berbeda dan sebagainya. Lalu coba cari juga ya aktivitas dengan pasangan yang suami bertentangan dengan istri. Di list nanti. Ya, karena ini biasanya jadi penyebab konflik nih. Ya, suami versus istri. Jadi ada aktivitas yang suami kerjain, istri nggak suka. Atau aktivitas yang istrinya kerjain, suaminya nggak suka. Nah, ini didiskusikan. Ya, suami istri nggak suka, suami main game misalnya. Suami nggak suka, istrinya begini, begitu, dan seterusnya. Ya, nanti didiskusikan dengan pasangannya. Ya, bagi yang masih jomblo ya berarti disimpan dulu ya diskusinya nanti ya kalau udah nikah gitu ya. Lalu ada aktivitas suami bersama istri. Nah, ini adalah aktivitas yang sama-sama suka. Ya, jadi sama-sama diminati. Apa aja tuh kira-kira? Nah, ini aktivitas yang sebenarnya perlu untuk diperbanyak. Nah, ya agar apa? Agar bisa menjadi jalan untuk menguatkan cintanya. Ya. Lalu ada aktivitas suami ikut istri. Jadi itu sebenarnya aktivitas istri, tapi suami mendukung. Ya, misalnya ya seorang istri ikut kajian, ikut komunitas ya, bergaul ke sana kemari, suaminya ngantarin gitu ya. Istri ikut arisan, suaminya ngantarin. Nah, itu suami ikut istri. Atau mungkin istri ikut suami, apalagi tuh ya kegiatan yang suami kerjain tapi istri mendukung. Ya, misalnya nih aktivitas suaminya itu adalah nonton bola misalnya. Tapi istri mendukung ya, makanya Sisi kadang nemanin suaminya nonton bola dan seterusnya. Nah, ini perlu teman-teman yang sudah menikah ya khususnya untuk sama-sama dikenali. Ya, sebisa mungkin ya yang bagian ini nih ya, bagian hitam, yang bagian hitam ini adalah diminimalisir. Ya, dicari solusinya. Ya, agar apa? Ya, agar dia berubah menjadi aktivitas yang disukai atau aktivitas ini nih, ya. Akhirnya mungkin legowo ya menerima, oh memang suami saya nggak bisa nih di stop main gamenya, ya udahlah didukung aja ya. Tapi tentu dengan berbagai kesepakatan misalnya ya. Nah, ini ada pertanyaan. Silakan ya kalau ada yang mau nanya dulu boleh ya sebelum kita lanjutkan.
Maaf udah, LDR bukan karena keinginan, tapi ortu dari suami harus ada yang merawat sehingga tidak memungkinkan ikut suami. LDR bukan karena keinginan, tapi ortu dari suami harus ada yang merawat, tidak memungkinkan ikut suami. Tidak memungkinkannya kenapa, Mbak? Saya belum nangkap ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Kalau suami harus merawat ortunya, ya berarti coba aja ikut. Kalau misalnya ikut ke tempat suami gimana? Apa masalahnya gitu ya? Udah, bagaimana cara move on dari pasangan yang saya tertarik sama dia? Saya sudah berusaha tidak interaksi, tidak itu memikirkan dan stalking. Tapi kenapa masih kepikiran udah? Terpikir saya mau segera ta'aruf atau ngajak nikah dengan dia. Tapi saat ini sedang fokus untuk menggapai cita-cita. Bagaimana solusi terbaik dari udah terkait perihal di atas ya. Jadi kalau mau fokus ke cita-cita dulu ya, sementara ada yang disukai ya berarti itu ujian lah ya, ujian hati berarti ya, ujian hati. Nah, gimana caranya untuk meredamnya? Salah satunya adalah kata Nabi ya, berarti kan ini belum siap nikah ya. Perbanyak puasa dan sering tundukkan pandangan ya. Nah, tertariknya mungkin ada ya, nggak bisa dihilangkan, tapi setidaknya dia nggak makin membesar rasanya dan dia tidak menyebabkan terjadinya interaksi ya. Nah, fokus kepada hal yang dicita-citakan saat ini ya. Saya yang harus merawat ortu. Oh, saya yang harus merawat ortu suami dan suami kerja di luar kota. Oh, jadi Mbak merawat ortu suami. Karena keinginan tapi ortu dari suami harus ada yang merawat. Oke, oke. Ya ini mungkin kalau ini solusinya ya, mungkin Mbak dan suami mungkin perlu merencanakan ke depan ya. Ini kita LDR mau berapa lama? Ya ini mungkin perlu direncanakan. Ya, apakah mau LDR kita sampai tua kayak gini gitu kan atau seperti apa? Nah, itu nanti bisa dimunculkan tuh solusinya. Ya entah misalnya solusinya adalah mengajak ortu juga sekaligus ke tempat kerja ya, atau kalau itu nggak memungkinkan bagaimana misalnya si suami ya dia bangun bisnis, bangun usaha atau pindah kerja dan seterusnya. Ya itu bisa dimusyawarahkan nanti solusinya. Ya bisa jadi nanti dia resign lalu bangun bisnis di tempat yang dekat dengan Mbak dan ortunya, itu juga bisa. Ya. Tapi kalau kondisinya masih darurat ya jalani aja dulu berarti. Ya jalani dan maksimalkan ya alat-alat komunikasi yang memang bisa ya untuk dilakukan. Dan yang lebih penting juga ya kalau LDR itu percaya sama pasangan ya. Nah, percaya sama pasangan kalau pasangan kita nggak ngapa-ngapain lah gitu ya. Jadi ini perlu ya membangun kepercayaan dalam diri kita, percaya sama pasangan lalu titipkan pasangan kita sama Allah. Ya karena ujian LDR itu kan prasangka ya. Dia dekat nih nama rekan kerjanya, dia nanti dia nanti jalan sama orang ya, dia nanti selingkuh atau apa gitu ya. Apalagi sekarang lagi populer ya drama-drama tentang perselingkuhan gitu misalnya ya. Sehingga kalau teman-teman nonton hal-hal yang begitu akan berpengaruh juga ke pemikiran ya. Makanya saya sangat tidak menyarankan tuh ya buat yang sudah menikah atau akan menikah ya, nonton drama-drama yang banyak isu-isu perselingkuhan yang terlalu berlebihan dan sebagainya lah ya. Lebih baik dengar kajian lah ya daripada nonton hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena itu akan memicu juga yang awalnya nggak curiga nih sama pasangan, tapi gara-gara nonton drama ya jadinya bawaannya jadi curiga sama pasangan. Oh iya ya pasangan saya begini, jangan-jangan dia gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya nih darurat gitu ya, suami nggak bisa juga nih buat berhenti kerja, ya belum memungkinkan, Mbak juga nggak mungkin dekat sama suami, ya berarti ya titipkan suaminya sama Allah ya. Lalu Lalu persangka baik sama suami gitu ya. Insya Allah ya ini juga jadi berkah ya merawat orang tua insya Allah ya. Udah tadi disampaikan terkait ujian hati. Gimana udah supaya kita bisa melewati segala ujian. Karena saya juga belum bisa move on dari kemarin yang ngajak ta'aruf. Namun sekarang kita stagnan, belum ada tindak lanjut. Hanya bisa berdoa jika dia yang terbaik pasti dimudahkan. Ya dibuat kejelasannya. Ya jangan dibiarkan stagnan. Ya jadi kalau ta'aruf itu jangan dibiarkan stagnan. Ta'aruf itu kan waktunya jelas 3 bulan ya. Jadi jangan dibiarkan stagnan berlarut-larut.
Karena ketika Mbak biarkan stagnan berlarut-larut, maka sebenarnya akan memperparah ya kondisinya. Ya, memperburuk tuh ya susah move on-nya. Ya, yang awalnya ta'aruf lama-lama jadi tergantungan sama orangnya, jadi berharap sama orangnya. Ya, jadi dibuat kejelasan ke dia. Kalau dia nggak ngasih kejelasan, Mbak yang mempertegas. Ya diakhiri aja. Ya, ditegasin, diakhiri, stop segalanya udah berakhir. Ya. Jadi membiarkan stagnan lalu berdoa sama Allah itu bukan cara yang terbaik gitu ya. Berdoanya benar ya, tapi selain berdoa ada juga ikhtiarnya. Sama halnya nih ya, kita misalnya kena penyakit ya, demam misalnya. Ya udahlah pasrah aja sama Allah, berdoa aja nanti demamnya juga hilang, atau serahin aja nanti gimana kata Allah lah demamnya. Ya nggak gitu juga caranya ya. Bisa jadi malah demamnya nanti makin parah ya penyakitnya. Ya karena kata Allah ya selain doa juga ada ikhtiar-ikhtiar yang konkretnya. Begitu juga dalam hubungan ya, hubungannya stagnan jangan hanya doa saja tapi ada tindakannya diakhiri agar stagnannya jangan berkelanjutan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini rumus mencintai bagi laki-laki. Ini banyak nggak nih mas-masnya yang hadir ya? Alhamdulillah ada beberapa ya. Nah, wanita itu dia ingin dimengerti, ya, dibuat nyaman, ya, berikan lebih dia dari yang dia harapkan, maka akan bertambah besar rasa cintanya padamu. Ya, mungkin teman-teman sering lihat ya, seorang wanita ya yang cinta banget sama laki-laki yang mungkin ya kalau dilihat dari fisik mungkin nggak good looking banget gitu ya. Wanitanya misalnya cantik luar biasa lah. Ya sampai orang-orang ngomong, ini kok mau sih wanita sama cowok itu? Ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena si laki-laki itu mau, ya bisa membuat si wanitanya menjadi nyaman. Saya dulu pas SMA itu saya suka sering nanyain tuh ya sama teman-teman yang cewek. Kenapa sih mau sama cowok? Apa sih yang dipilih sama cowok? Ya ternyata rata-rata wanita itu ya nomor satu itu nyaman yang muncul apa ceplos gitu. Nyaman aja, nyari nyamannya. Ya. Nah, banyak laki-laki yang memanfaatkan ini untuk apa? Untuk memodusin ya, modusin atau PHP-in wanita. Karena dia tahu kelemahan wanita itu dibuat nyaman ya, maka dia buat wanita itu nyaman sebelum menikah, ya. Nah, ini sering terjadi kan, masih PDKT tapi udah nyaman nih sama cowok ya, udah suka sama dia pokoknya ya. Nah, lama-lama jadi bucin tuh. Nah, kenyamanan itu muncul karena ada interaksi. Makanya sebelum nikah itu dilarang buat interaksi-interaksian gitu ya. Interaksi berdua gitu ya. Nah, bagi laki-laki ya balik lagi nih ya, menghadirkan kenyamanan kepada wanita, mengerti wanita itu jangan hanya jago sebelum menikah saja. Karena sebelum menikah ini mungkin ya sebagian besar laki-laki jago nih ya, jago gombal, jago modus dan sebagainya. Tapi ini dilakukan setelah halal ya, setelah menikah. Ya, jadi wanita ingin dimengerti, dibuat kenyamanan ya, berikan dia lebih dari yang dia harapkan. Maka akan bertambah besar rasa cintanya padamu. Nah, gimana caranya tuh bikin seorang wanita nyaman tadi? Ya, ada banyak ya. Yang pertama adalah kenali bahasa cintanya dan bersikap sesuai dengan bahasa cintanya. Ya, jadi kalau bahasa cintanya adalah kata-kata mutiara, ya lebih dominan bersikap sesuai dengan bahasa cintanya, sering muji dan seterusnya. Kalau dia dominannya bahasa cintanya cenderungnya adalah apalagi tadi hadiah ya, suka-suka ya, sering-sering ngasih hadiah misalnya. Nah, lalu apalagi memberikan ruang. Nah, ini kunci banget nih yang membuat seorang wanita nyaman. Ya, wanita itu paling suka apa? Paling suka curhat, paling suka cerita. Ya, makanya banyak wanita yang jadi baper ya terhadap laki-laki kalau si laki-laki itu udah mau dengerin curhatnya. Ya, nah ini ya dilakukan jangan sebelum nikah, tapi setelah menikah nanti. Memberikan ruang untuk curhat dan berkeluh kesah sama istri ya. Nah, ketika curhat dan berkeluh kesah itu si istri cuman pengen satu sebenarnya. Ya, pengen apa sih seorang istri? Pengen didengarkan ya. Nah, jadi jangan atau hindari untuk ngasih solusi. Ya, jadi kalau nanti mas-mas nih istrinya cerita panjang lebar ya, jadi laki-laki itu kan cenderungnya otaknya nyari solusi ya. Ya jangan cari solusi udah ya
buang dulu jauh-jauh solusinya. Ya dengerin aja dulu. Oh ya kamu sedih ya. Oh kamu merasa kecewa gitu aja udah. Ya ikut merasakan apa yang dia rasakan. Ya nanti ketika udah selesai dia cerita, dia udah selesai curhat, berkeluh kesah gitu ya, udah selesai tuh. Dia kebayang sendiri solusinya, jadi nggak perlu pusing-pusing. Ya kenapa? Karena dia sebenarnya bukan nyari solusi, ya, tapi mencari teman untuk apa? Berkeluh kesah ya, untuk didengarkan curhatnya. Jadi pendengar yang baik ya dan jadi kayak konsultan baginya. Jadi kalau ada apa-apa masalah, jadilah suami yang bisa diandalkan tempat cerita baginya. Ya jadi dia ngadu, jadi kalau istri kita punya masalah, orang yang nomor satu yang kebayang di kepalanya untuk cerita adalah suaminya. Nah itu suami terbaik tuh insya Allah. Ya jadi kalau dia punya masalah kebayang langsung tuh suaminya, oh aku harus cerita nih sama suamiku. Berarti udah keren. Ya jadi kalau mas-mas nanti ya udah seperti itu insya Allah udah mantap. Ya jangan sampai nanti ketika dia ada masalah yang kebayang siapa? Yang kebayang temannya, teman cowoknya ya, yang kebayang mantannya ya. Coba kalau misalnya saya nikah sama si Anu dulu gitu ya, sama mantan, pasti dia mau nih dengerin saya. Nah itu tanda bahaya tuh. Ya, banyak terjadi perselingkuhan ya, perselingkuhan wanita itu awalnya apa? Awalnya adalah ketika si wanita tidak didengarkan. Ya tidak ada pendengar yang baik baginya. Ya. Jadi kalau perselingkuhan laki-laki itu biasanya laki-laki selingkuh karena nggak dihargai itu di rumah ya. Kadang demikian ya. Meskipun nggak semua kasus ya, tapi banyak yang seperti itu. Jadi dia nggak dianggap nggak apa namanya nggak diiniin kawamnya di rumah ya, ditambah juga keimanannya lagi lemah. Muncul tuh perselingkuhan. Jadi dia ketemu wanita, oh wanitanya muji-muji dia. Ya, wah kamu hebat, kamu keren. Nah, jadi perselingkuhan. Sementara kalau wanita, perselingkuhan wanita itu rata-rata kenapa? Karena ketika ada orang yang lebih mendengarkannya di luar sana ya. Tentunya ada yang lain juga ya, variabel-variabel lain juga, tapi rata-rata ini ya. Makanya populer ungkapan ya, seorang suami jadilah pendengar yang baik ya bagi istrinya agar nanti istrinya tidak cari telinga lain ya untuk jadi pendengar baiknya. Bisa menjadi pahlawan yang bisa diandalkan oleh istri. Nah, ketika sebelum menikah seorang wanita itu yang jadi pahlawan hidupnya siapa? Ayahnya. Ya ayahnya mungkin abangnya gitu ya. Dia punya pahlawan di dalam hidupnya ya. Jadi jagoan lah. Ya jagoannya. Jadi kalau apa-apa dia ngadu ke ayahnya atau kalau apa-apa dia ngadu ke abangnya, ke kakaknya gitu ya. Ada yang dia andalkan. Nanti setelah menikah, ya dia butuh juga ya orang yang bisa selalu dia andalkan. Ya kalau ada apa-apa ya dia butuh ya kehadiran suaminya. Ya buat hal-hal yang sederhana ya misalnya lagi hamil butuh ditemanin ya dibeliin apa makanan gitu ya. Dia ngidam tengah malam misalnya pengen bubur ayam gitu kan. Wah, suami nyari gitu ya. Nah, perjuangan-perjuangan itulah yang membuat istri ngerasa oh suamiku ini memang pahlawan gitu ya. Lalu beri istri ruang untuk quality time. Ya, jadi istrimu bukan pembantumu. Nah, ini perlu ya dipahami. Ya, jadi istrimu bukan pembantumu. Jadi kalau teman-teman nanti menikah dan istrinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, itu bukan berarti si istri kerjaannya adalah ngerawat bersihin rumah ya. Bukan berarti kerjaannya bersihin rumah apalagi ya cuci kain, masak, bukan itu. Itu bukan pekerjaan istri. Itu sebenarnya adalah tanggung jawabnya seorang suami. Itu kewajibannya seorang suami. Nah, kadang di Indonesia ya istri di Indonesia ini wanita-wanita di Indonesia insya Allah baik-baik gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu istri itu yang ngerjain ya, dia malah mengakui wah ini adalah kewajibanku. Jadi kalau nanti istrinya adalah seorang ibu rumah tangga, kasih ruang untuk quality time. Ya jangan dijadikan sebagai robot ya. Ya kayak pembantu lah gitu ya. Makanya ada buku bagus ya istrimu bukan pembantumu. Ya 24 hampir 24 jam kerja di rumah. Dia ngurus anak juga ya. Apalagi misalnya ya ngepel juga, masak juga, nyuci juga ya. Kalau misalnya ada orang tua dan sebagainya yang ngurus istri juga misalnya ya. Nah, kasihan istrinya ya karena itu bukan kewajibannya ya. Nah, kalau idealnya gimana? Idealnya istri itu di rumah yang ngedampingin anak ya, mendampingin anak, mendidik anak sebagai madrasatul ula, sekolah ya bagi anak-anaknya di rumah itu tugas istri.
ya, dampingi anak, layani suami. Lalu ngerjain pekerjaan rumah urusan siapa? Nah, ini sebenarnya adalah urusan suami. Nah, suami kan nggak punya waktu tuh buat ngerjain. Makanya suami boleh membayar seseorang untuk mengerjakan hal tersebut. Misalnya ya bayar ART ya, asisten rumah tangga untuk ngerjain masakan misalnya, untuk ngerjain nyuci dan sebagainya. Ya mungkin mau masakan istri nggak masalah gitu ya, tapi dalam proses memasak itu mungkin yang meracik resepnya, bumbunya adalah istrinya. Tapi dalam ngerjain kayak nyuci piringnya ya, motong-motong bawangnya gitu ya, itu dikasih ke ART. Nah, itu idealnya begitu teman-teman semua. Tapi kan nggak semuanya bisa ideal seperti itu ya, apalagi kalau misalnya dalam kondisi ekonomi masih terbatas gitu. Maka bersyukurlah ya teman-teman ketika nanti istrinya mau bersedekah. Jadi bagi laki-laki ketika istrinya nanti bekerja di rumah, nyuci pakaiannya segalanya, itu sebenarnya dia sebenarnya sedang membantu meringankan beban suaminya, ya. Ini mindset ini penting agar apa? Agar nggak nuntut ke pasangan, ke istri. Agar nggak nyalahin istri. Ya pada akhirnya istrinya jadi stres dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya image menjadi ibu rumah tangga itu adalah image yang buruk. Ya. Makanya sekarang kan banyak orang yang malas jadi ibu rumah tangga. Karena kalau jadi ibu rumah tangga mikirnya udah kayak pembantu gitu. Yang ngurusin dapur gitu ya, sumur, nyuci, ngepel dan sebagainya. Ya. Membuat seorang wanita itu kalau udah jadi ibu rumah tangga jadi bodoh ya, nggak berkembang dan sebagainya. Makanya kadang kalangan-kalangan feminis ya kan menyerangnya di bagian itu ya, ibu rumah tangga itu begitu. Padahal kalau kita lihat Islam sebenarnya ya menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia. Tapi memang nggak semua hal yang di kehidupan rumah tangga dikerjain semua gitu ya oleh istrinya. Itu yang kadang membuat banyak persoalan-persoalan kesehatan mental ya bagi para ibu rumah tangga. Ada yang istilahnya baby blues dan sebagainya. Ya marah-marah nggak karuan sama anak, nyubitin anak dan seterusnya. Kenapa? Karena berat. Ya, udahlah ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Nah, inilah perannya seorang qawwam nih laki-laki. Ya, bagaimana menjaga istrinya. Ya, jadi kalau misalnya belum mampu ya menyewa ART, maka kasih ya istrinya ruang ya untuk apa? Untuk quality time. Misalnya dalam seminggu 2 kali. Ya Sabtu Minggu suami nggak kerja ya udah terserah kamu mau kemana. Ya mau ketemu teman silakan gitu ya. Mau jalan-jalan ayo kita berjalan-jalan bareng atau apalah ya buat quality time-nya. Ya buat me time-nya. Begitu ya. Nah, yang keenam juga ya, ini juga kekhawatiran nih terjadi bagi para istri ketika akan menikah ya. Khawatir, nanti kalau setelah menikah bisa nggak ya saya berbakti sama ibu saya? Ya kalau laki-laki setelah menikah dia tetap ya wajib berbakti sama ibunya. Lah ibu wanita gimana? Nah itu kan sering jadi pertanyaan. Nah ini balik lagi ya kepada seorang laki-laki nih. Ya, bagaimana mencintai istri dengan cara apa? Membantu istri untuk tetap bisa berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ya kasih waktu untuk ketemu, kalau ada rezekinya, ada uangnya ya kasih juga mertuanya, ya dibantu, disupport dan seterusnya. Ya pokoknya jangan sampai ya ketika seorang wanita menikah ya lalu orang tua itu merasa anaknya udah hilang. Ya ini sering juga terjadi ya, udah hilang, udah jarang ketemu sama orang tua dan seterusnya, gitu ya. Nah, mendidik dan membina istri dengan penuh kesabaran ya. Istri seorang wanita sering juga diumpamakan sebagai tulang rusuk yang bengkok. Ya, jadi kalau misalnya diluruskan dengan paksa ya, maka dia akan patah. Tapi kalau dibiarin ya, maka dia akan tetap bengkok. Sementara dia tetap perlu untuk dididik ya, perlu diluruskan. Ya, maka mendidik dan membina seorang istri itu ya dengan penuh apa? Penuh kesabaran. Ya, lalu yang selanjutnya apa? Hadir ya bersama istri di momen-momen terbaik. Ya. Kapan aja itu misalnya saat hamil, periksa kandungan, kelahiran, nemanin dia lahiran dan seterusnya. Melatih kepekaan ya. Nah, ini buat para laki-laki nih ya. Tantangan ya, PR sejuta umat ya, PR sejuta laki-laki ya. Nah, karena laki-laki sering disebut enggak peka ya, enggak peka gitu ya. Nah, perlu untuk melatih kepekaan.
Oke, kalau ada yang mau nanya boleh ya, silakan. Kita lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang adalah rumus mencintai bagi wanita. Kalau tadi kan laki-laki mencintai wanita. Nah, sekarang ya wanita mencintai laki-laki. Fitrahnya laki-laki sebagai pemimpin ya, sebagai qawam ya. Beri dia pengakuan, penghargaan, penghormatan sebagai pemimpinmu. Insya Allah cintanya hanya untukmu. Ya, jadi dihargai, dihormati, diakui ya kalau memang dia sebagai pemimpin. Ya, kalau ngomong ya minta izin gitu ya, memberikan usulan misalnya ya, serahkan kepada suami, silahkan ya Mas yang putuskan. Nah itu kalimat itu membuat apa namanya qawamnya seorang laki-laki terjaga ya. Mas aku boleh nggak kasih saran nanti bagaimana keputusan akhir aku serahkan kepada Mas. Itu adalah kalimat ketika berbicara dengan seorang qawam tentunya ya. Memberikan kesempatan untuk memutuskan kalau dalam hal-hal penting dan seterusnya ya. Nah, mengakui kepemimpinannya, mengakui bahwa ya dalam kehidupan rumah tangga itu memang nggak setara hubungannya. Ya nggak setara, tapi memang laki-laki adalah sebagai pemimpinnya, sebagai qawamnya ya. Jadi kalau misalnya atas bawah ya laki-laki di atasnya. Nah, ini kalau kata orang-orang sebelah ya ini disebut sebagai patriarki gitu kan. Enggak, ini enggak itulah orang-orang yang enggak suka mungkin gitu ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kan jelas ya bahwa laki-laki adalah sebagai qawam karena memang Allah telah melebihkan laki-laki ya. Maka dalam kehidupan rumah tangga ya seorang wanita, seorang istri perlu mengakui bahwa suaminya adalah qawamnya. Suaminya adalah pemimpinnya. Jadi dia tidak merasa lebih dibandingkan suaminya, ya. Nah, memberikan apresiasi dan pujian, ya. Nah, ini sesuai dengan bahasa cinta juga ya, tapi rata-rata juga laki-laki itu suka ya atau senang lah ya dipuji dan diberi kasih apresiasi. Mengucapkan terima kasih gitu ya. Kalau dia mengasuhkan sesuatu, ucapin terima kasih. Ya dia kasih gaji, ya uang bulanan, ucapin terima kasih. Dia bantu ini itu, ucapin terima kasih ya. Memberi apresiasi untuk pencapaiannya. Jadi kalau dia mencapai sesuatu di pekerjaannya, prestasi dikasih apresiasi, ya. Menunjukkan kalau dia adalah pahlawanmu. Ya, tunjukkan kalau misalnya teman-teman ini sebagai seorang istri nanti bahagia, senang, bersyukur ya ketika menjadi istri dari suaminya, ya. Menceritakan kebaikan suami pada orang-orang terdekat ya. Jadi kalau orang-orang terdekat nih nanya ya entah itu teman, tetangga, orang tua, gimana suamimu? Maka yang diceritakan adalah kebaikannya. Ya, bangun citra positif ya, image yang bagus ya suami di mata orang-orang terdekat istrinya gitu ya. Memberi ruang ketika ada masalah. Ya, jadi kalau seorang istri tadi ketika ada masalah dia bercerita, berkeluh kesah, dia akan banyak ngomong, seorang wanita akan berbeda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki ketika ada persoalan, ada masalah, maka dia lebih cenderung lebih senang untuk sendiri. Jadi dia mikirin sendiri, nanti kalau udah ada solusinya baru dia ngomong. Ya, jadi laki-laki itu kalau ada masalah dia diam, ada solusi baru dia ngomong. Kalau wanita ada masalah, dia cerita aja terus, ngomong terus sampai ketemu solusi. Ya, jadi kebalikan ya, kalau laki-laki diam sampai ketemu solusi, kalau wanita ngomong terus sampai ketemu solusi. Solusi nggak ketemu, wanitanya nggak berhenti juga ngomongnya. Gitu ya. Mendukung hobi dan passionnya sebagai sarana berkreativitas ya. Jadi apa hobi suami, apa namanya kreativitas suami, passionnya didukung, disupport. Ya, suami memiliki hobi apakah hal yang buruk? Enggak, ya malah itu adalah sesuatu hal yang bagus gitu ya. Karena khawatir malah orang suami yang laki-laki yang nggak punya hobi sama sekali gitu ya. Bisa jadi hobinya dirahasiakan gitu ya. Hobinya misalnya ngobrol sama wanita lain dan sebagainya itu malah menyeramkan ya, mengerikan ya. Malah ini jadi lebih bagus malah ya jelas ya hobinya apa. Jadi ketika suami punya hobi, hobi itu penting bagi seorang laki-laki. Ya, selama tentunya tidak berlebih-lebihan ya, selama tidak kecanduan ya yang sangat berlebihan gitu ya, ada batasnya. Tampil cantik dan menyenangkan di hadapan suami ya, dandan ya ini mbak-mbak jago lah ya untuk hal ini insya Allah ya. Bersikap sesuai dengan bahasa cintanya ya, kenali bahasa cintanya.
Nah, lalu hindari memberi nasihat ya dan berilah inspirasi. Jadi kalau sama pasangan sama suami hindari untuk memberikan nasihat, hindari untuk mengguruinya. Tapi mulailah untuk memberikan inspirasi. Ya, memberikan inspirasi bagaimana caranya. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu ya tentang komunikasi ya, bikin dia nyaman dan seterusnya. Nah, ini teman-teman semua. Ini sebenarnya materinya menguatkan yang pekan lalu ya, karena beberapa hal di sini juga sama ya dibahas di pekan lalu. Silakan bagi yang mau bertanya boleh ya. Ada yang mau nanya secara langsung silakan ya, raise hand. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh ya. Ada yang mau nanya? Boleh di chat ya, boleh di raise hand ya. Ini kita udah 8 pertemuan ya. Insya Allah 2 kali pertemuan lagi kita selesai ya materi ke-8-nya keuangan insya Allah ya pekan depan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, ini nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Benar nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bisa via WhatsApp ya. Gampang ya insya Allah ya. Insya Allah nanti juga rekamannya akan kita kirimkan ya bersama dengan PowerPoint-nya ya PPT-nya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.